Shalom jemaat sekalian, hari ini tanggal 28 Juli, renungan firman Tuhan kita berjudul Kesombongan yang Destruktif. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan sebab firman Tuhan sampai hari ini masih boleh kami baca dan renungkan. Kami memohon kepada Tuhan untuk boleh menolong kami kembali saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-32. Saya akan bacakan ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhempaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Rangkaian nubuat terhadap Mesir ditutup dengan nada paling gelap. Intensitas penghakiman dan ratapan makin meningkat dan mencapai klimaks. Semua ini bukan lagi sekadar gambaran kejatuhan sebuah bangsa dalam sejarah, tetapi gambaran kehancuran yang total dan menyeluruh. Ratapan bukan lagi sekadar kesedihan, tapi deklarasi ilahi bahwa kejayaan yang dibangun di atas kesombongan dan kekuatan diri akan runtuh. Firaun menyebut dirinya sebagai singa muda di antara bangsa-bangsa. Simbol kekuatan, vitalitas, dominasi, dan keagungan. Akan tetapi Tuhan menyebutnya naga di lautan, yaitu lambang kekuatan kekacauan yang melawan tatanan Allah. Jadi, secara teologis, Firaun bukan hanya kuat, tapi ia juga menjadi kekuatan yang mengacaukan, merusak, dan menentang Allah. Allah seolah-olah berkata, engkau menganggap dirimu singa, raja yang mulia, akan tetapi di mataku engkau adalah naga. Kekuatan kekacauan yang harus ditundukkan. Allah membalik identitas Firaun. Yang terlihat mulia secara manusia, ternyata perusak secara rohani. Akhirnya Allah bertindak sebagai pemburu. Ia menebarkan jala dan menyeretnya keluar dari air, lalu melemparkannya ke darat sehingga menjadi bangkai. Ini sangat ironis, karena yang merasa berkuasa atas kehidupan air justru mati di luar habitatnya. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan yang tidak bersumber dari Allah pada akhirnya kehilangan tempat hidupnya sendiri. Penghakiman atas Mesir tidak hanya bersifat politik, tapi juga kosmik. Allah berkata bahwa Ia akan menutup langit, menggelapkan bintang, matahari, dan bulan. Penghentian terang merupakan pembalikan ciptaan. Dalam teologi para nabi, runtuhnya suatu bangsa bukan sekedar peristiwa geopolitik, tetapi tanda bahwa Allah menegakkan kembali tatanannya atas dunia yang memberontak. Mesir yang pernah menjadi pusat stabilitas berubah menjadi simbol kekacauan yang dihukum. Terang peradaban berubah menjadi kegelapan penghakiman. Mesir diturunkan ke Seol dan bergabung dengan bangsa-bangsa lain, Asyur,
Elam, Mesek, Tubal, Edom, dan Sidon yang sudah runtuh sebelumnya. Semua kerajaan yang megah ini berakhir di tempat yang sama. Tidak ada otonomi kekuasaan, yang ada hanya kehinaan dan ketidakberdayaan. Bangsa yang mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya tenggelam dalam kehampaan. Masalah utama kesombongan adalah distorsi identitas, yaitu melihat dirinya sebagai sumber hidup dan ketertiban, padahal di hadapan Allah ia adalah sumber kekacauan. Tahukah Anda bahwa saat manusia menganggap dirinya sebagai pusat, sesungguhnya ia tidak menjadi lebih mulia, tetapi justru menjadi destruktif. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merasa tertegur ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin sedikit banyak dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana, kami bersikap seperti Firaun. Kami bersikap menjadi orang yang merasa memiliki kuasa, merasa menjadi sumber ketertiban. Apa yang kami lakukan, kami pandang itu adalah kebaikan dan kebenaran. Tapi seharusnya kami selalu melihat dan tunduk kepadamu. Kami seharusnya berada di bawah tatanan, peraturan, hukum, bahkan firman Tuhan, yang seharusnya itulah yang kami turuti. Tuhan, jikalau Tuhan melihat bahwa ada hati Firaun, tinggi hati, merasa paling berkuasa, merasa paling bisa, dan lain sebagainya. Tuhan, kami tahu itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mohon Tuhanlah yang menyucikan dan menguduskan hati kami, sebab hanya Tuhan yang mampu mengubahkan dan merendahkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.